anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 5. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi geraknya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari, dan melompat. Sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo. Edo sangat penasaran kenapa kelinci dan siput sama-sama hewan tetapi berbeda. Sekarang coba kalian amati perbedaan kelinci dan siput pada gambar ini. Berikut ini adalah perbedaan karakteristik kelinci dan siput. Karakteristik kelinci. Yang pertama, kelinci termasuk jenis hewan vertebrata. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Seluruh badan kelinci dipenuhi bulu halus. Gerakan kelinci lincah. Sedangkan karakteristik siput termasuk jenis hewan avertebrata. Siput berkembang biak dengan cara bertelur. Siput bergerak dengan cara merayap. Badan siput dilindungi oleh cangkang. Gerakan siput sangat lambat. Kelinci termasuk hewan vertebrata, yaitu kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang adalah ruas-ruas tulang yang berderet sepanjang punggung mulai dari leher hingga ekor. Sedangkan siput termasuk hewan avertebrata, adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain, biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh lain hewan avertebrata adalah serangga, cacing, ubur-ubur, dan cumi-cumi. Organ gerak siput adalah kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput yaitu untuk bergerak dan berpindah tempat. Selain itu, siput juga memiliki kelenjar lendir yang berguna untuk melindungi dan memudahkan dia bergerak. Berikut ini adalah tabel organ gerak hewan avertebrata. Yang pertama ada belalang. Nama organ geraknya kaki depan dan kaki belakang. Fungsinya kaki depan untuk mencengkram dan kaki belakang untuk melompat. Umumnya belalang memiliki sayap, tetapi sebagian besar belalang sayapnya tidak digunakan untuk terbang. Yang kedua, cacing. Organ geraknya otot di bawah kulit. Fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Yang ketiga, ubur-ubur. Organ geraknya tentakel. Berfungsi untuk bergerak dan sebagai alat pelindung. Berikutnya
Ayo kita membaca bacaan yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Paragraf 1. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Ide pokok pada paragraf 1 terletak di kalimat utama yang berada pada kalimat 1. Bisa kalian lihat bagian kata yang digaris bawah merah, lamban dan menjijikan. Itu adalah ide pokoknya. Jadi dapat ditarik kesimpulan, ide pokoknya adalah siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Tadi dapat kita lihat kalimat utama berada di kalimat 1. Jadi kalimat penjelas adalah kalimat kedua dan ketiga. Kalimat kedua berbunyi, bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Kalimat ketiga berbunyi, siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sekarang coba kita baca bersama paragraf kedua. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Kalimat utama pada paragraf 2 terletak pada kalimat 1. Ide pokoknya terletak pada kalimat utama yang berbunyi siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama yang berada pada kalimat kedua dan ketiga. Paragraf ketiga. Pada paragraf ketiga, kalimat utamanya juga terdapat pada kalimat 1 yang berbunyi siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Ide pokoknya berada pada kalimat utama tersebut yang berbunyi siput merupakan hewan yang berjasa dalam mengurai daun. Sedangkan kalimat penjelas berada pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Bunyi kalimat kedua yaitu, kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Kalimat ketiga berbunyi, jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Serta kalimat keempat berbunyi, hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Pada paragraf 4, kalimat utamanya juga terdapat pada kalimat 1 yang berbunyi siput adalah sang pengembara yang mandiri. Sehingga ide pokoknya siput sang pengembara yang mandiri. Kalimat penjelasnya berada pada kalimat 2, 3, 4, dan 5 yang berfungsi menjelaskan kalimat utama.
Kalimat kedua berbunyi, meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Bunyi kalimat ketiga, daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Bunyi kalimat keempat, pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Kalimat kelima, setelah menetas, siput langsung mandiri. Dan kalimat keenam, siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Sekarang mari kita baca paragraf kelima bersama. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Untuk berlatih, coba kalian cari kalimat utama pada paragraf 5. Kemudian kalian tentukan ide pokok dan kalimat penjelasnya. Paragraf 6. Jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu punya kekurangan. Sekarang, coba kalian cari kalimat utamanya dan tentukan ide pokok serta kalimat penjelasnya. Masih ingatkah kalian apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi bacaan atau teks. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. 1. Realis, 2. Karikatur, 3. Kartun, dan 4. Dekoratif. Berikut ini adalah contoh corak realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh seperti yang ada di gambar. Corak kedua yaitu karikatur, merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Seperti yang ada pada contoh gambar ini, orangnya memiliki kepala yang besar. Corak ketiga yaitu kartun, merupakan gambar yang berfungsi menghibur dan berisikan humor.
Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Corak keempat adalah dekoratif, yaitu gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk aslinya namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah 1. Hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang, ciri-cirinya antara lain biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. 2. Ide pokok biasanya terletak di awal kalimat. 3. Corak gambar ilustrasi ada 4 macam, yaitu realis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.